Selamat malam, perkenalkan nama saya Englodin Brian Huta Galung, program studi Teknik Industri semester 7, mata kuliah Perencanaan Eksperimen dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Abdullah Merjani, STMT. Dalam video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari analisis ANOVA dan RBD menggunakan Minitab. Tujuan dari presentasi ini adalah menjelaskan konsep dasar ANOVA dan RBD, menyajikan hasil analisis dua studi kasus menggunakan Minitab, menunjukkan interpretasi hasil uji ANOVA dan residual, dan juga memberikan kesimpulan terhadap faktor yang berpengaruh signifikan. Landasan teori ANOVA. ANOVA adalah metode statistik untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata dua atau lebih kelompok data. Tujuannya untuk mengetahui apakah suatu faktor memiliki pengaruh nyata terhadap hasil eksperimen. Jenis ANOVA ada 3, yaitu ANOVA one way, ANOVA two way, dan RBD. ANOVA one way itu untuk menguji pengaruh satu faktor terhadap variabel respon. ANOVA two way untuk menguji pengaruh dua faktor sekaligus serta interaksinya. Dan RBD untuk mengontrol faktor gangguan dengan membuat blok. Selanjutnya masuk ke soal nomor 1, yaitu tentang pengaruh jenis katalis terhadap konduktivitas. Seorang produsen televisi ingin mengetahui pengaruh 4 jenis pelapis atau katalis terhadap konduktivitas tabung warna. Dalam soal ini, faktornya ada 4, dan responnya itu konduktivitas tabung warna. Untuk menyelesaikan soal ini, mungkin kita bisa pergi ke Microsoft Word saja, karena di sini lebih lengkap datanya. Jadi untuk soal nomor 1, kita menggunakan ANOVA one way untuk mencari apakah keempat katalis memiliki pengaruh yang sama terhadap konsentrasi, dan untuk menganalisis residual atau sisa dari percobaan. Dan yang ketiga nanti membuat estimasi interval kepercayaan 99% untuk rata-rata respon atau mean respon. Oke, untuk langkah pertama mungkin kita bisa buka Minitab-nya dulu. Buka Minitab. Dan seperti ini tampilan Minitab ketika pertama kali dibuka. Dan di sini nanti kita akan menginput data-data penelitian yang ada pada soal. Pertama-tama kita harus mengolah data dari penelitian seperti pada soal ini. Kita bisa mengolahnya di Microsoft Excel seperti yang sudah saya buat sebelumnya. Dan ini
data ini data seperti soal yang sebelum diolah, dan ini data tabel yang setelah atau sesudah pengolahan. Jadi yang kita copy di sini adalah yang sesudah pengolahan, bisa diblok, dipastikan ke mini tab-nya langsung. Jika sudah seperti ini, kita masuk ke langkah selanjutnya. Kita pilih menu Start, ANOVA. Di sini kita pilih One Way. Maka akan muncul kotak dialog One Way Analysis of Variant. Untuk pilihan ini kita pilih respon data are in one column for all factor level. Untuk kolom respon, kita pilih konduktivitas. Lalu tekan select. Dan untuk faktor kita pilih jenis katalis. Kita pencet select. Dan di sini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan untuk menjawab atau memenuhi pertanyaan-pertanyaan pada soal. Untuk fitur option, saya tidak merubah apa-apa di sini karena tidak perlu, tidak diminta oleh soal. Dan untuk fitur comparison, saya menggunakan comparison procedure assuming equal by Fisher. Jadi di checklist saja, lalu klik OK. Untuk fitur grafik, kita pilih 4-in-1. Tujuan dari 4-in-1 ini supaya kita mendapatkan semua hasil grafik. Ada 4 itu. Lalu klik OK. Untuk fitur result, kita pilih yang expanded table. Lalu klik OK. Dan storage, ini bisa dicentang dua-duanya. Lalu klik OK. Setelah semua fitur sudah disetting sesuai permintaan soal, bisa dilanjutkan dengan klik OK untuk mendapatkan hasil dari perhitungan. Seperti ini. Akan muncul beberapa grafik hasil dari perhitungan. Grafik menunjukkan garis lurus, berarti data normal. Dan di sini juga kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Di sini saya sudah mengkopinya ke Word, jadi kita masuk ke Word saja untuk menarik kesimpulan dari jawaban. Jadi untuk kesimpulan jawaban soal nomor 1, yang pertama itu tadi pertanyaannya, apakah keempat katalis memiliki pengaruh yang sama terhadap konsentrasi? Jadi menurut hasil perhitungan tadi jawabannya tidak, karena hasil ANOVA menunjukkan bahwa nilai F sama dengan 9,65 dengan p-value 0,002, sedangkan taraf signifikan
alfa sama dengan 0,01. Jadi di sini karena nilai p-value lebih kecil daripada nilai alfa, maka hipotesis 0, H0 yang menyatakan bahwa semua rata-rata ditolak. Jadi jawabannya itu keempat katalis tidak memiliki pengaruh ya terhadap konduktivitas. Untuk pertanyaan yang B, kita di sini disuruh menganalisis residual atau sisa dari percobaan. Jadi jawabannya dari bagian residual plots for konduktivitas, berdasarkan hasil Minitab dapat dilakukan analisis umum sebagai berikut. Plot normal, titik-titik residual menyebar mendekati garis lurus, sehingga asumsi normalitas residual terpenuhi. Plot residual versus fit values. Hasilnya itu tidak terlihat pola tertentu. Titik-titik menyebar acak di sekitar garis 0. Ini menunjukkan bahwa varian residual homogen homoskedastis dan tidak ada pola tren tertentu, artinya tidak ada pengaruh urutan pengambilan data. Kesimpulan untuk pertanyaan yang B ini adalah residual dari model ANOVA memenuhi asumsi normalitas, homogenitas, dan independensi sehingga hasil uji ANOVA dapat dianggap valid. Untuk pertanyaan yang C, yaitu estimasi interval kepercayaan 99% untuk rata-rata respon katalis 1. Jawabannya terlihat dari tabel MINS di dokumen. Katalis 1 memiliki rata-rata yaitu 56,4, sedangkan standar deviasinya 1,8 dan interval kepercayaan 99%-nya 53,995 banding 58,805. Itu artinya dengan tingkat kepercayaan 99%, rata-rata konduktivitas untuk katalis 1 diperkirakan berada antara 53,995 dan 58,805. Jadi untuk nomor 1 begitu jawabannya yang kita dapat menggunakan desain one way. Kita masuk ke soal nomor 2. Jadi di nomor 2 ini, di soal 2 ini saya menggunakan desain RBD. Soal nomor 2 ada di halaman 174 nomor 4.18. Jadi dalam percobaan pada soal ini dijelaskan bahwa percobaan algoritma kontrol rasio dilakukan dengan rancangan acak kelompok, di mana 6 periode waktu dipilih sebagai blok. Dan keempat, algoritma kontrol rasio diuji pada setiap periode waktu. Rata-rata tegangan sel dan simpangan baku tegangan ditunjukkan dalam tanda kurung. Oke.
Jadi untuk data penelitiannya seperti tabel ini. Jadi ini bisa kita olah lagi di Microsoft Excel seperti tadi. Sebelumnya saya sudah menyiapkannya terlebih dahulu, jadi tidak perlu lama-lama membuatnya. Nah, seperti ini. Ini data sebelum pengolahan dan ini data sesudah pengolahan. Jadi ini yang akan kita masukkan ke aplikasi Minitab untuk dilakukan pengujian data. Jadi sebelumnya kita buka Minitab baru saja. Bisa melalui file, new project. Ini boleh di save boleh enggak. Karena saya sudah punya, saya tidak usah save. Oke. Kita kopikan saja hasil pengolahan data yang di Excel. Jadi untuk soal nomor 2 ini kita menggunakan desain RBD ya. Berbeda dengan yang soal pertama tadi. Kita kopikan saja. Di kolom C1. Nah, setelah data pengolahan sudah di copy, kita bisa pergi ke menu Start, ANOVA, dan untuk RDB kita pilih Balance ANOVA. Kalau tadi one way yang ini, RBD yang ini. Maka akan muncul kotak dialog Balance Analysis of Variance. Di sini di kolom respon kita masukkan pot noise atau C4. Klik lalu klik lagi selectnya. Untuk model kita masukkan C1 dan C2. Oke. Setelah seperti ini, seperti tadi, di sini ada fitur-fiturnya juga, seperti ANOVA One Way. Cuma untuk yang RBD ini tidak perlu banyak setting. Kita hanya perlu menyeting grafik. Seperti tadi kita pilih yang 4-in-1 supaya mendapat 4 grafik. Klik OK. Dan untuk storage kita centang page dan residualnya. Klik OK. Untuk resultnya tidak usah di setting. Setelah semua sudah disetting, kita bisa klik OK untuk mendapatkan hasilnya seperti ini. Nah, seperti ANOVA One Way tadi, dia keluar juga 4 grafik. 4 grafik. Dan kita juga mendapatkan hasil perhitungan min-nya. Seperti ini. Nah, hasil perhitungan ini sebelumnya juga saya sudah mengkopikannya ke Word, jadi kita bisa simpulkan di Word saja. Nah, jadi
Kesimpulan jawaban untuk soal 2 ini berdasarkan hasil pengolahan data RBD menggunakan Minitab adalah untuk menjawab yang A, yang pertanyaannya yaitu analisis terhadap simpangan baku tegangan. Jadi nilai P value untuk faktor algoritma sama dengan 0,0 lebih kecil daripada 0,05. Artinya terdapat pengaruh signifikan algoritma kontrol rasio terhadap pot noise atau simpangan baku tegangan. Faktor waktu juga berpengaruh signifikan, tetapi pengaruh utamanya berasal dari perbedaan algoritma. Jadi dari perhitungan simpangan baku ini dipastikan terdapat pengaruh signifikan. Untuk pertanyaan yang B, yang mana kita disuruh melakukan analisis residual sisa yang dianggap sesuai. Jadi dari bagian residual plot for point noise tampak bahwa yang pertama itu pola residual menyebar secara acak di sekitar garis 0. Itu menunjukkan homogenitas varians atau tidak ada pola sistematis. Dan juga normal probability plot menunjukkan titik-titik residu berada mendekati garis lurus, sehingga asumsi kenormalan residual terpenuhi. Dengan demikian, model ANOVA dinyatakan valid untuk digunakan karena asumsi dasar terpenuhi. Jadi itu ya itu jawaban untuk yang B ini. Dan untuk pertanyaan yang C, algoritma kontrol rasio mana yang akan Anda pilih jika tujuan Anda adalah mengurangi rata-rata tegangan sel maupun pot noise? Jadi jawabannya berdasarkan perhitungan tadi, prinsipnya algoritma dengan nilai rata-rata tegangan sel dan simpangan baku paling rendah adalah yang paling diinginkan karena menunjukkan kestabilan sistem dan fluktuasi tegangan kecil. Jadi sekian yang bisa saya paparkan tentang bagaimana mengerjakan soal UTS ini menggunakan aplikasi Minitab. Lebih dan kurangnya saya ucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan, karena sampai saat ini pun saya masih belajar tentang Minitab dan akan terus mempelajarinya lagi. Mungkin dalam video-video berikutnya saya akan menerangkan lebih banyak lagi tentang bagaimana mengerjakan soal kuliah dengan menggunakan aplikasi Minitab. Terima kasih.